Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi bersama ibu di sini, yaitu Ibu Mada Eliana di pelajaran IPA. Nah, sebelum ibu memasuki materi selanjutnya, ibu ada pertanyaan untuk kalian. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Apakah kalian tahu itu gambar apa? Ya, betul sekali. Itu adalah sebuah koin atau uang logam. Pernahkah kalian berpikir berapa ketebalan uang logam? Nah, bagaimana juga cara mengukurnya? Untuk mengetahui bagaimana cara mengukur ketebalan logam, mari kita simak video pembelajaran IPA kali ini sampai selesai. Pengukuran besaran pokok. Kita akan belajar cara membaca alat ukur untuk mengukur panjang dan massa. Berikut beberapa alat ukur besaran pokok. Yang pertama yaitu jangka sorong, yang kedua adalah mikrometer sekrup, yang ketiga adalah neraca Ohaus 3 lengan. Jangka sorong. Nah, ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Kalian bisa perhatikan gambar alat ukur jangka sorong. Yang bisa diperhatikan di situ adalah skala utama dan skala nonius. Karena skala utama dan skala nonius inilah yang nanti akan menentukan hasil pengukuran. Nah, jangka sorong itu memiliki satuan cm dan bisa digunakan untuk mengukur panjang dan kedalaman sebuah benda. Mikrometer sekrup. Bagian-bagian dari mikrometer sekrup, kalian bisa perhatikan gambar alat ukur mikrometer sekrup. Dan kalian juga bisa perhatikan skala utama dan skala nonius yang ada di samping gambar mikrometer sekrup yang diperbesar. Nah, itu nanti yang akan menentukan juga hasil pengukuran dari mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki satuan milimeter. Bisa mengukur panjang dan tebal sebuah benda. Jadi, sebuah tebal koin bisa diukur dengan menggunakan mikrometer sekrup. Neraca Ohaus. Nah, bagian-bagian neraca Ohaus 3 lengan. Kalian bisa perhatikan gambar alat ukur neraca Ohaus 3 lengan. Neraca Ohaus bisa digunakan untuk mengukur massa dan satuannya adalah gram. Dan untuk mengetahui hasil pengukurannya bisa kita lihat di gambar 3 lengan. Nah, di situ ada kan 3 lengan. Nah, 3 lengan inilah yang nanti akan menentukan hasil pengukuran dari sebuah massa benda. Cara mengukur menggunakan jangka sorong. Nah, bisa kalian perhatikan di sana ada gambar jangka sorong. Terus ketika diperbesar akan muncul gambar seperti yang ada di bawahnya. Nah, kalian pasti sudah ingat bagian atas itu adalah skala utama dan bagian bawah itu adalah skala nonius. Nah, sekarang kita harus menentukan dulu nilai skala utama. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memperhatikan angka 0 yang ada di skala nonius. Nah, di sana angka 0 yang ada di skala nonius terletak di antara 3,1 dan 3,2 pada skala utama. Jadi yang kita ambil adalah 3,1. Kenapa? Karena angka 0 belum melewati 3,2. Masih berada di 3,1. Jadi yang kita ambil adalah 3,1. Dan sekarang untuk menentukan skala nonius. Untuk menentukan skala nonius, kita perhatikan garis skala nonius yang berimpit dengan garis skala utama. Bisa kita hitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dari angka 0 sampai 10, di sana ada garis ke-9 yang berhimpit dengan garis skala utama, yaitu di angka 4.
Nah, berarti skala Noniusnya adalah 9. Nah, hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Skala utama tadi yang didapat adalah 3,1 cm. Skala Nonius menunjukkan angka 9. Sehingga hasil pengukurannya adalah skala utama 3,1 cm dan skala Nonius 9 dan harus selalu dikali dengan 0,01 sama dengan 0,09. Jadi angkanya adalah untuk skala Nonius 0,09 bukan 9. Jadi 3,1 cm ditambah dengan 0,09 cm hasilnya adalah 3,19 cm. Kita mengukur menggunakan mikrometer sekrup. Nah, jika diperbesar akan didapat gambar skala utama dan skala Noniusnya atau skala putarnya. Nah, kita bisa menentukan skala utama dari hasil pengukuran, yaitu yang paling terakhir atau yang paling terakhir nilai yang terlihat adalah 3 dan garis di bawah. Nah, garis di bawah itu nilainya adalah 0,5. Jadi skala utamanya adalah 3 ditambah dengan 0,5. Jadi hasilnya adalah 3,5 mm. Itu untuk skala utamanya. Dan untuk skala Noniusnya kita perhatikan di situ sudah ada diberi lingkaran merah. Skala Noniusnya kita perhatikan gambar atau garis yang berhimpit dengan skala utama, yaitu angka 24. Karena dia berada di bawah 25, berarti di situ adalah 24. Jadi skala Noniusnya adalah 24. Nah, ingat mikrometer sekrup itu memiliki 2 skala juga. Skala utama dan skala putar atau bisa disebut juga dengan skala Nonius. Maka kita penting untuk melihat kedua skala tersebut. Hasil pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Nah, maka diperoleh bahwa nilai skala utama pada hasil pengukuran yaitu tadi 3 ditambah 0,5 adalah 3,5 mm. Terus skala putar atau skala Noniusnya adalah 24 dan ingat selalu dikalikan dengan 0,01. Jadi hasilnya adalah 0,25 kan 0,24 mm. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan skala utama dan skala putar, yaitu 3,5 mm ditambah dengan 0,24 mm. Hasilnya adalah 3,74 mm. Cara mengukur menggunakan neraca Ohaus 3 lengan. Nah, untuk menentukan hasil dari berapa massa benda, kita bisa perhatikan 3 lengan yang ada di neraca Ohaus. Nah, jika diperbesar di situ ada angka satuan, angka puluhan, dan juga angka ratusan. Nah, hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus 3 lengan adalah hasil pengukurannya tadi di skala ratusan itu menunjukkan 400 gram dan skala puluhan itu menunjukkan 40 gram dan skala satuannya yaitu 0,5 gram. Maka kita tambahkan saja semuanya dari ratusan, puluhan, dan satuan. Maka hasilnya adalah 440,5 gram. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan kepada kalian. Nah, menghitung tebal sebuah koin dengan menggunakan mikrometer sekrup. Perhatikan di sana sudah ada koin yang diletakkan di mikrometer sekrup. Nah, jika diperbesar skala utamanya dan skala Noniusnya akan didapat gambar seperti ini. Nah, dia menunjukkan skala utamanya yaitu 4 karena yang terlihat adalah 4. Terus skala Noniusnya yang berhimpit garis skala Nonius yang sejajar atau berhimpit dengan garis skala utama yaitu 30. Maka bisa kita hitung skala utamanya adalah 4 mm
Skala Noniusnya adalah 0,30 mm. Kenapa jadi 0,30? Karena 30 kita kalikan dengan 0,01. Maka hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah dengan skala Nonius, yaitu 4 ditambah 0,30, yaitu 4,30 mm. Jadi ketebalan koinnya adalah 4,30 mm. Nah, tadi kalian sudah memperhatikan, menyimak bagaimana cara mengukur jangka sorong, mikrometer sekrup, dan juga neraca Ohaus dengan 3 lengan. Semoga kalian semua bisa paham dengan penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.